kita hari ini adalah pertama kali aku kenal Dani dan pertama kali Dani tahu aku. Mau dari siapa, Dan? Dari kamu dulu aja. Dari aku ya. Dari si Wapda dulu. Pertama kali aku kenal Dani, aku tuh sebenarnya sahabat aku tuh sering ngebuat snap gitu. Dan aku tuh baru ngeh tuh di saat aku lagi nyari kerja. Tahu kerja di kantin A2B. Oh, yang iya. itu. Nah, di situ Yang aku di baru sering Dani. Dani. Oh, yang ini anaknya teh. Nah, di situ tapi akhirnya aku tahu dia. Dan akhirnya ada kesempatan waktu di suatu tempat gitu ya, akhirnya aku ketemu sama dia. Dan di situ tuh kayak dia tuh jutek banget, sumpah. Di situ pertama kali aku ketemu sama dia pertama kali itu aku mau salam tuh dan dia tuh kayak ngehindar, dan aku tuh berpikir apa sih anak kayaknya nggak suka deh sama gue gitu ya. Punya hudu, guys. Oh, punya hudu ya. Itu sih pertama kali aku ketemu kamu dan tahu kamu. Kalau aku pertama kali ketemu Wapda itu waktu Di mana ya? Di tempat yang sama sih, Wap, sebenarnya. Oh iya, itu kamu tahu aku dulu aja. Kamu tahu aku dari kapan? Kan itu kan pertama kita ketemu. Tahu Wapda tuh di postingannya si Awal. Di yang ini apa namanya? 372. Oh iya. Ini siapa, Wale? Oh, si Wapda. Oh. Kirain kan di kelas orang. Oh. Soalnya ada yang mirip gitu. Angkatan 19. Muka aku pasaran. Iya, 19. Ada yang mirip. Kurang follow weh. Kirain teh. Aku yang follow tuh kamu sih? Tadi sih lupa. Lupa ya, sama aku juga lupa. Pokoknya Yes, orang tuh nggak akan follow back kalau yang orang nggak kenal. Terus kenapa kamu nge-follow aku? Padahal kamu gak kenal sama aku. Tapi kan teman-teman orang ngikutin mana juga. Ya karena Aing nge-follow duluan, ngerti gak? Oh, Tapi, follow duluan. iya, aku nge-follow teman-teman kamu duluan. Gitu deh. Pertama kita chattingan. Nah, di sini mau dari sudut pandang siapa dulu nih? Kamu aja dulu aja dah. Oke. Jadi Kurang yang dulu ngechat. ya udah hati tuh kan. Jadi pertama kali ngechat itu waktu ini sebenarnya posisinya itu aku lagi dekat sama seseorang di situ udah 5 bulan, tapi aku tuh kayak digantung gitu dan nggak suka gitu. Dan akhirnya aku tuh kayak udahlah, kayak pasrah aja gitu. Dan akhirnya tiba-tiba ada yang ngechat aku, assalamualaikum gitu ya. Gimana ceritain. Lupa gimana sih chatnya kamu, assalamualaikum. Pokoknya kayak Nawarin Dilan gitu. Coba dia tuh kayak nggak punya bahasa dan dia kayak nge-copy paste dari film Dilan gitu, kayak jualan cilok gitu. Apaan coba kataku. Dan aku ngeliat profil dia dan aku nanya ke teman aku kayak, ini si Dani teman kamu? Nah, gitu. Aku tuh bilang iya. Dan di situ juga aku langsung nge-stalk IG dia gitu. Pas nge-stalk IG dia, bener langsung nge-stalk IG kamu. Kayak aku tuh kayak aku tuh udah seneng banget. Oh, ada yang ngedeketin, ada yang udah mau ngedeketin. Oke, aku bakal buka hati ya, kayak gitu. Rasanya kan kalau ada cowok yang ngedeketin aku tuh aku nggak ngebuka hati. Jadi kayak tetep aja sama yang kemarin 5 bulan aku mau nungguin dia gitu, entah sampai kapan yang gitu ya. bulan Januari mau ditembak itu. Oh, tapi itu jadi tahu lah. Enggak bulan Januari. Ya gitu, bulan Januari. Iya, Tahu mana lah. bilang. Ya gitu. Ya udah gitu ya. Dan akhirnya di pas waktu aku tuh udah seneng ada yang deketin aku. Udah gitu aku ke-stalk IG dia. Tapi di IG dia itu udah foto sama cewek. Aku tuh bingung. Aku tuh positive thinking aja. Kan gak mungkin ya kalau ada cowok misalnya tuh udah punya pacar, itu gak mungkin kan ngechat cewek gitu kan, ngedeketin cewek tuh gak mungkin. Kayak dia mah kan kayak asal mauin tuh kayak bener-bener kayak ngedeketin cewek aja gitu ya. Aku juga gak mau kepedean gitu ya. Dan aku tuh positive thinking kayak ini mah adeknya, udahlah gak apa-apa ini adeknya. Dan akhirnya aku tuh ngechat temen aku kayak, ini tuh siapa? Terus kata dianya tanya aja sama Daninya langsung. Dan akhirnya aku nanya ke dia dan ceritain deh kayak gitu. Siapa? Masa aku sebut namanya? Ya udah nggak apa-apa Yeah. ya. Say my name. Gitu. Soal dari sudut pandang kamu. Nah, kan waktu itu tuh orang Sampai situ ya, pokoknya sampai situ dulu. Waktu itu orang pertama kali ngechat Wapda, minta kontaknya dari. Nah, di situ tuh Kenapa kamu minta kontak aku? enggak, maksudnya orang tuh nggak minta kontak Wapda sebenarnya, random. Kita cewek dong, dikasih dah nomor Wapda. Ya udah, orang chat, assalamualaikum, kamu jawab waalaikumsalam. Ya waalaikumsalam ya. Tadi situ juga ya, maaf ya dipotong. Dia tuh lama banget balas, padahal online kan. Aku tuh jadi kayak tau lah, bete gitu. Nah, pas udah bahas kayak gitu, orang bingung kan harus nanya apa lagi. Orang emang nggak pernah chat lagi sama cewek sebenarnya, jadi nggak punya topik apa-apa. Ya udah, orang ngikutin kayak Dilan.
Itu adalah Iya. nawarin cireng cireng Kita apa? di Nawarin cilok cilok 3 rasa. Yang pertama tuh ada cilok rasa pemenak, terus rasa apa lagi? Yang pernah ada, Terus apa tahu emang Ya, pokoknya pernah tiga ada lah. gitulah pokoknya. terus udah dijawab sama si Wafda teh. Mm-mm. Nah, orang balasnya tuh lama, nggak mau terlalu cepat. Kenapa? Karena aku terlalu rame guys, takut kehabisan topik. Iya sih. Enggak ada yang bercanda. Apa gimana? Iya. Terus dan pada singkat waktu 1 minggu kemudian kita ketemu di Armor ya. Dia Di mau. Armor. Nah, enggak, belum sampai situ ceritanya. Yang mana? Kan aku tuh nanya ke dia, "Itu cewek siapa?" Aku nanya gitu Oh, kan. Iya, Dan itu mau kamu aja deh ceritain deh. Masa deh aku sih, karena itu kamu. Aku nanya ke dia itu siapa, dan akhirnya dia ceritanya kayak gimana nah itu tuh masa lalu Masa dia lalu. yang sekarang. Jadi udahlah, aku aja cerita, kamu mah cerita tuh ngebosenin kalau dia cerita. ya udah sok kamu aja cerita. Pokoknya mah cerita tuh kayak gini. Jadi dia itu sebenarnya udah minta pegat ya, Dan ya. Ya, kamu tuh Iya. dia tuh lebih tepatnya kecewa dan dia minta putus. Tapi si ceweknya tuh nggak mau gitu. Dia masih kayak ceweknya tuh kayak enggak deh, enggak, dia kayak bukan mengelak, kayak apa ya namanya ya? Ya Jalanin dulu, ya mempertahankan dan lah. jalanin dulu aja. Dan aku juga di situ sebenarnya kayak yang aku tuh nggak enak sebenarnya pas ngedengar dia kalau masih jadian, karena aku juga ngerti lah di posisi ceweknya juga gitu ya. Aku nggak mau kayak diibaratkan aku tuh PHO gitu ya. Makanya aku tuh langsung bilang kayak, maaf deh, kata aku kayaknya nggak bisa kalau misalnya terlalu dekat, takut. Dan aku juga nggak mau terlalu dekat karena aku tuh tipe ke orang yang gampang baperan gitu, takutnya kayak gimana. Dan emang nantinya kepandangnya aku jelek, nanti dikiranya aku PHO kayak gitu. Makanya aku bilang ke dia kayak, udahlah sok selesain dulu aja, kata aku teh. Aku nggak mau kayak terlalu kayak gimana. Dan dia tuh tunjukin chat dia sama si ceweknya tuh kayak emang singkat banget gitu ya. Ya udah sih gitu. Terus akhirnya kita ketemu ya. Iya, pertama kali kita ketemu tuh di Armor, dan orang masih Bukan pertama kali, kedua kalinya kita ketemu. yang pertama di mana? Kan di tempat itu yang tadi aku ceritain di awal. Iya, yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya Nah, yang kedua kalinya tuh orang masakin Wafda, spaghetti. Yuhu, dan enak nggak tahu sih. enaknya sih. Enak. Di situ kamu udah ada rasa sama aku belum sih? Yang utama kita itu. Di kedua kalinya kita ketemu di situ tuh dia tuh mau janjian juga sorenya. Kamu sama si mantan kamu. Dan aku tuh bilang esok aja, kata aku tuh urusin dulu karena aku juga nggak enak. Tapi di situ juga aku ngurus, jadi aku juga masih mikir, aduh ini kelanjutannya gimana ya, temenan atau masih lanjut ya, aku bingung gitu ya. Kalau misalnya masih lanjut ya aku nggak bisa ngelanjutin gitu, takutnya kan nggak enak juga. Nah kalau temenan ya is oke. Jadi kita bisa disebut PDKT lah ya, itu istilahnya. Dan nah aku tuh tanya pas dia udah pulang, gimana sana. Iya, kita masih nerusin. Di situ kayak aku, oh is okay sana. Tapi dia juga nggak mau kayak aku tuh terlalu menghilang gitu ya. Dia nggak mau aku, dia tuh sebenarnya udah suka sama aku, cuman dia nggak mau kehilangan dua orang. Sebel banget ceritanya. Dari sudut pandang ya dari sudut pandang kamu ya, tentang bebasnya dari sudut pandang kamu kayak gimana, kan dari sudut pandang aku gitu ceritanya sampai kalau dari sudut pandang orang ya, waktu itu orang ngedeketin Wafda nggak ada tujuan maksud apa sih sebenarnya, cuman ya pengen ada temen chat doang. Dan lama kelamaan kok asik. Iyalah. Asik gitu. Sok terus apa lagi? Aku bisa motong terus. Asik gitu. Terus kok ada kecocokan gitu. Cocok, mantap. Terus dari semenjak itu, waktu orang ngasihin spaghetti itu orang belum ada rasa suka sih sebenarnya, masih cuman nyaman tertarik doang. Belum ada rasa suka. Nah terus chattingan terus, dan nyaman berbalat jadi rasa sayang. Dan 2 minggu kemudian setelah aku putus dengan yang Enggak, bukan gitu ceritanya. Jadi waktu dia minta kayaknya dia tuh lanjut sama si mantannya tuh waktu hari Selasa itu tuh, bukan Selasa. Iya. Waktu hari Sabtu tuh dia lanjut. Iya, emang. Kayak lanjut. Kan aku tuh bingung juga, tapi dia tuh kayak dia juga nyaman sama aku, dan aku tuh bilang selalu mastiin kayak
aku nggak bisa kayak gini terus, aku nggak mau nanti ketika aku udah benar-benar ada rasa sama dia dan akhirnya cuma temenan doang gitu kan, kayak nggak banget, nggak mau aku nanti aku sebutnya PHO dan malah jadi nyakitin ke aku gitu ya, malah enak di dia kan. Ya udah gitu teh aku tuh langsung bilang kayak aku nggak bisa gini, dan akhirnya kita sholat tahajud bareng. Terus bukan tahajud bareng kita berdua di rumah ya, maksudnya dia sholat tahajud di mana dan aku sholat tahajud di mana gitu ya. Di situ juga banyak banget rintangannya, banyak banget omongan dari luar yang buat dia jadi labil. Yang tahu itu siapa orang ya, sebel lagi sama dia, mana yang dia sama ya. Iya ya udahlah. Itu 1 hari sebelum, jadi dia tuh mau mastiin kayaknya Selasa aku bakal ngomong, kasih jawabannya Selasa waktu itu tuh bilangnya. Terus aku tuh ya udah is okay kata aku tuh. Di hari Seninnya, di Senin pagi itu masih is okay, masih terus ada omongan gitu sama teman aku, saudara, kayaknya si Dani tahu deh sana. Tahu apa? Itu dari siapa? Kayaknya si itu ngasih tahu deh. Wah, asik di situ dia langsung berubah banget kan. Aku jadi bingung kayak oh my god. Orang kan iya itu kan. Aku jadi kayak langsung kayak ketakutannya kenapa dihamin 1 hari gitu, hamin 1 hari menerima jawaban. Dan bener-bener kalau ini ya cerita aku sama Dan itu bener-bener kita tuh di awal tuh ujiannya tuh banyak banget di 1 bulan ini ya. Sebelum jadian sama sesudah jadian juga 1 bulan itu kita tuh bener-bener kayak di ujian tuh bener-bener banget gitu ya. Udah gitu teh dia tuh ke kosannya teman dia kan, cerita gini dan ya udah takutnya bingung aku juga ya udah aku tuh pasrah gitu ya. Dan, tapi aku tuh yakin kalau dia tuh bakal milih aku gitu ya, seyakin itu. Coba guys, aku yakin aja karena emang kalau udah nyaman dan cocok kayak gimana gitu ya. Dan akhirnya hari Selasa pun tiba, sampai Isa dia nggak ngabarin, nggak sampai Isa dari asar ya, udah asar sampai Isa tuh dia nggak ngabarin banget. Aku jadi bingung kayak gimana, dan jong langsung dong itu jawabannya tuh beda sama yang aku inginkan. Dia tuh bilang kayak dia berat ke si mantannya awalnya. Masih banyak apa ya, orang tuh masih masuk ke dunia masa lalu, dunia kenangan malah. Iya, yang kata itu kenangan atau kamu juga masih berat, kamu masih nyaman sama dia juga. Iya sih berat waktu. Iya berat. Nah, 6 tahun dong. Ya udah nggak usah sebutin berapa tahunnya dong, sebel banget kayak ya udah amat. Nah udah ya, dia tuh berat banget, dan di situ aku tuh sebenarnya kayak pas malamnya dia tuh cerita dan aku tuh itu langsung kayak nggak tau lah, udah takut. Aku kayak aku berusaha mengerjakan tugas dan tapi tidak konsen gitu ya. Nah kamu tuh mau ke Cianjur ya waktu itu tuh ya? Iya, Dan akhirnya dia latihan ke Cianjur, dia pergi ke Cianjur. Pas dia nyampe ke Cianjur itu aku benar-benar curhat ke teman aku itu sampai mewek banget, kayak sakit banget rasanya gitu, nggak tahu kenapa gitu. Kayak aku tuh emang sih dia tuh tipe aku gitu ya, maksudnya aku tuh udah ngerasa cocok banget sama dia, kayak nggak tahu kenapa harus kayak gini, kenapa aku kayak ini salah, ini bukan pilihan dia, kayak aku nggak yakin diri, kayak nggak, ini salah, ini bukan pilihan Dani pasti milih aku gini. Dan akhirnya dia nelfon pas sudah nyampe Cianjur dan dia bilang kayak kasih waktu lagi ya Dan ya, kasih waktu lagi untuk mikir kayak berapa gitu hari? 2 hari sampai Kamis nanti dia minta dikasih jawabannya lagi gitu. Dan akhirnya aku berdoa ke Allah juga gitu ya, semoga ya kalau jodoh deketin, kalau enggak ya udah dijauhin di hari itu juga gitu. Dan pas waktu Kamis tuh ada main bola orang. Iya, ke Bandung. Dia tuh Kamis tuh kebetulan juga ada main bola. Tapi pas di situ dong kamu ceritain dong. Pas satu Selasanya masa aku terus yang cerita. Pas Selasa tuh udah kamu tuh posisinya gimana di salah satu yang bimbang itu dari situ, yang udah dari rumah sih itu. Iya, waktu hari Selasa kan aku memastikan kalau aku sama dia tuh udah nggak ada apa-apa, cuman nggak tahu kenapa berat ya. Mau sholat pun ya baca bismillah tuh gak bisa anjir. Oh iya. Sholat. Iya, sholat bareng mereka sholat berjamaah, padahal nggak boleh kalau di Islam itu sebelum menikah, aneh. Nah itu kan kebiasaan. Ya udah itu lanjut. Buat baca bismillah pun nggak bisa ya. Terus? Dan tiba-tiba anjir. Ya namanya perpisahan lah ya. Pasti ada. Kamu kan berpisah itu mah, kamu masih labil lagi. Iya, masih labil lagi. Nah udah di situ kan nelpon ke kamu juga. Itu nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Orang udah sampai Cianjur ya? Kamu udah nyampe rumah. Oh iya, udah sampai rumah, nelpon dia. Dan dia tuh ya, dan si Opda tuh
suaranya pelan banget waktu orang ngejawab. Beda banget ya, bukan aku banget ya. Waktu aku bilang Prof kayaknya kita temenan aja ya, orang milihnya nih si waktu itu beda pisah sumpah aja. Terus Terus kamu waktu malam langsung dia telepon lagi memastikan apakah ini benar. apa? Bukan aku yang Besoknya nelfon. lagi ya. Kamu yang nelfon malamnya, tapi kamu yang nelfon bukan aku yang nelfon. Oh iya kita teleponan lah, kita teleponan. Jangan suka seolah-olah teh aing gitu ya, sebel banget padahal dia. Coba terus. Iya, kita teleponan. Terus Wafda nanyain lagi, meyakinkan dan mana emang bener-beneran milih dia. Kata Wafda kata orang, kamu, kata iya. aku Gak tahu, bimbang, masih bimbang. Jadi, orang main jangan dulu pergi kata. Tuh ya guys, sebenarnya aku tuh bukan PHO, aku tuh bukan bukan aku yang rusak hubungan gitu, karena yang pertama ngechat aku juga dia, bukan aku gitu. Jadi please jangan mengira, kenapa banyak orang tuh yang mengira tuh aku, makanya aku tuh makanya aku ingin buat video ini biar kalian tuh tahu ceritanya. Iya, ya udah itu ceritanya. Terus habis dari itu orang kan minta waktu lagi ya sampai hari Kamis pulang ke Bandung sekali main bola. Nah hari Kamis tuh orang datang lagi ke rumahnya dia buat benar-benar lagi memastikan Kalau pilihan dia tuh, kalau pilihan kamu, aku tuh insya Allah dia, dan aku juga bilangnya di rumahnya baik-baik, nggak maksudnya nggak habak-habak, mencoba untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. karena aku tahu Di 6 rumahnya. tahun itu tuh nggak bentar sih guys. Tadinya aku mau pamitan juga sama orang tuanya, cuman orang tuanya sedang lagi ada pijit makanya pamitannya nggak bisa langsung. cuman Bu Dani pamit pulang, Iya gitu doang. udah gitu doang. Terus pada akhirnya Dani pamit di WhatsApp. Terus nemuin dia di ini apa, langsung datang ke rumah ya, kemana Terus datang ke ngejemput rumah, ngejemput. Eh, Tapi dia kamu yang bilang, udah kamu tunggu aja di rumah, nggak usah kemana-mana, kamu mau ngomong gitu. iya aku ngomong gitu. Iya kan? Nggak, saya cuma jemput. Pas pulang dari situ Dia cerita ya, kejadian. diceritain kejadian apa yang terjadi sewaktu sore tadi. Kan ke rumahnya waktu itu setelah maghrib, Enggak, sebelum maghrib jam 5-an. jam 5-an. Nah jalan deh ke apa namanya yang ada jembatan, Ke jalan DU. Kita ngobrol di atas motor butut. Enggak, itu motor butut tapi berasa ninja. Di atas motor butut. Terus ya ngobrol-ngobrol aja seperti biasa. Terus ya di motor itu pun, di jalan itu juga kita resmi. Bukan resmi sih, jadi kayak dia ceritain dulu. Dan sebenarnya aku seneng sih, dia bilang kayak udah ya Waf, aku milih kamu, tapi kamu jangan ngecewain aku ya. Ya kata aku teh, nggak akan kata aku teh, karena ya kalau udah ya, karena aku yakin banget sama kalian juga, kalau cewek tuh kalau udah nyaman tuh sama satu cowok pasti kalian bakal setia kan, aku percaya itu. Makanya kenapa lebih banyak buaya tuh ya gitu, karena cewek tuh emang selalu kalau udah sayang tuh sayang aja gitu. Bingung aku juga. Tapi kalau saya tuh kalau lagi galau bikin status itu nundang buaya sebenarnya. Ya kan itu kan sebenarnya kayak kode ke kamu, ke cowoknya kayak Ya aku udah, tuh nggak usah galau kode-kode, gitu. langsung aja ngomong. Kamunya nggak peka. Ya kan Aing bilang langsung aja ngomong kalau ada masalah. Ya udah kan itu kan sebelumnya. Nah resmi deh ya di sana tanggal 2. Nggak usah disebutin. Nggak usah. Resmi pokoknya pas waktu hari itu tuh resmi juga gitu ya. Nah terus sebenarnya sesudah langsung aja ya, sesudah hubungan kita itu sebenarnya 1 bulan enggak 1 bulan kita ngejain itu 1 bulan terberat yang menurut aku. Pertama kali aku jadian sama seseorang tuh, ini tuh yang paling terberat gitu. Kenapa disebut paling terberat? Karena banyak banget cobaan sama dia tuh gitu. Entah itu dari aku atau entah dari dia gitu. Jadi cowok yang pernah dekat sama aku tuh neror sampai kayak gimana. Dan kurang datengin, nggak datang dia. Ya udah tuh, gak usah ngomongin kayak gitu, kenapa Ya, emang nggak sih? datang kan? Ya udah nggak usah ngomongin kayak gitu. Jangan di skip ya. Skip ya. Asli aja. Nah udah gitu tuh.
ini lagi apa sih, cobaan dari dia. Jadi 2 minggu pertama tuh ya baik-baik aja kita, jadi pas waktu Kamis tuh kita ketemu ngobrol biasa, pas Jumat kita ketemu lagi tuh dia beda 180 derajat banget. Pas waktu Jumat terus kayak aku ngerasa kayak dia tuh beda, dan emang ada, menurut aku dia ada doktrin dari teman-temannya. Jadi dia ngerasa kayak dia jadian sama aku tuh dia dijauhin sama banyak teman. Mungkin dia nggak apa-apa kata aku, karena 6 tahun dia tuh kan emang lama ya, bukan waktu yang bentar. Maaf ya gandeng guys. Lanjut. Aku tuh aku tuh pernah bilang juga ke dia kayak ya nggak apa-apa kita jalanin, tapi aku juga ngasih kamu kesempatan waktu move on 1 tahun ya, kalau nggak salah aku bilang iya 1 tahun. Amin, insya Allah udah move on ya. Aku ngasih waktu, karena menurut aku 6 tahun itu bukan waktu yang bentar gitu ya mas aku. Jadi kalau dia masih kayak punya kenangan ya is okay, aku nggak akan mempermasalahkan itu, aku bakal ngebantu dia aja gitu. Terus kayak banyak banget teman-teman dia yang kayak nggak suka sama hubungan kita, ya belum nerima sama hubungan kita ya, mungkin karena mereka kata aku gini bilang kayak belum tahu ceritanya kayak gimana. Jadi pemikiran mereka tuh aku yang rusak hubungan mereka, padahal enggak gitu. Kayak ya emang udah jalannya Dani kayak gitu, tapi emang emang waktunya aja ya singkat banget ya, singkat banget aja, makanya banyak orang yang salah paham gitu. Sebenarnya kita juga aku juga kan dari awal juga tadi udah cerita, udah bilang kayak aku gak mau ngeganggu kalau misalnya kalian masih pacaran. Sok aja izin dulu guys. Ya gitu pokoknya mah, jadi please banget ini mah, kok kalian belum tahu ceritanya. Hari Rabunya ketemu kita tuh ya, dan dia bilang kayak nggak bisa deh kita ngelanjutin hubungan ini karena aku tahu sahabat-sahabat dia, teman-teman dia tuh banyak yang nggak support kan. Dan aku tuh ngeyakinin dia, please lah, kata ini masih awal, kata masa ya, aku juga aneh aja gitu, kita udah berjuang sampai segini tapi udah nyerah gitu aja gitu, cuman karena lingkungan gitu kan, karena omongan dia, lingkungan dia. Mungkin kata ya nggak apa-apa, mungkin itu mah masih belum bisa nerima. Salah juga dia tuh ingin ngepost foto yang kayaknya awal mulai dari post foto deh. Iya kayaknya. Ya post foto. Aku tuh bilang kayak jangan dulu. Jadi 3 hari setelah jadian dia tuh hayo wap kita post foto. Kata aku nggak usah, jangan dulu, kata aku aku nggak enak sama mantannya dia juga, gila aja lah. Kayak kalau itu kan kesannya kayak aku nggak usah, dan dia tuh maksa ingin ngepost, jadi bukan aku ya, tapi dia yang ingin. Dan aku ya udah nurutin kemauan dia aja, kayak ya udah iya. Dan di situ timbullah masalah yang ada, dan itu sebenarnya kamu yang buat masalah. Mulai dari masalah yang dari keluarga aja, keluarga, terus dari masalah keluarga aku sama keluarga dia ya. Sebenarnya awalnya kayak apa sih, baru juga ini. Jadi kan orang tua aku juga taunya aku deketnya sama yang 5 bulan, kayaknya aku pacaran sama yang 5, padahal orang tua aku nggak tahu kalau aku tuh digantung banget sama yang 5 bulan. Sebenarnya aku digantungnya setahun sih, bukan 5 bulan. Ya udah sih, terus akhirnya di keluarga dia juga belum nerima karena secepat itu gitu. Dia tuh 6 tahun tapi kok udah ngepost foto gitu ya, istilahnya kayak gitu. Cuman aku berusaha kayak waktu hari Rabu itu kayak dia minta temenan tuh kayak gak usah deh, kata aku. Kayak aku emang aku nahan kayak dia mau lepas sama aku nahan kayak jangan dong, coba pikirin lagi, kata aku ya. Kalau kamu ngelepas dua-duanya kan sakit banget, kata aku gitu ya. Dan aku ngasih tahu dia juga, aku yakin juga ini kayaknya dia mau lepas itu karena efek dari teman-temannya. Kata aku wajar, kata aku kalau teman-teman kamu nggak nerima karena mereka belum tahu aku, kata aku insya Allah kalau udah tahu aku mah mungkin mereka juga bisa menerima dengan perlahan, kata aku. Cuman timingnya aja nggak tepat aja kayak gitu ya. Tuh. Terus 2 hari Sabtu Kamis Jumat Sabtu 3 hari. Nah kan orang minta temenan dia tiba-tiba datang ke rumah. Iya deh Dan, kayaknya kita temenan dulu. Ya soalnya aku di situ kayak udah pasrah banget, kayak aku pemikiran aku kenapa aku bilang ya udah deh kita teman dulu. Aku nggak mau, karena konsep aku itu kan kamu pernah nggak sih dengar kata-kata yang aku bahagia kalau lihat kamu bahagia. Nah kalau misalnya dari ingin aku ego banget waktu kemarin kayak dia ingin teman tapi aku ingin maksa dia teman. Aku juga nggak mau kalau aku tuh nggak disayang dengan penuh hati gitu. Jadi kayak
kalau misalnya mau temenan ya udah aku nggak bisa maksa, cuman dia juga harus nerima konsekuensinya gitu, karena aku punya konsekuensi kalau kita temenan ya kita nggak ada hubungan apa-apa lagi gitu, jadi kayak benar-benar blok aja gitu. Gitu deh. Nah terus dia datang ke rumah tiba-tiba ya ngomong kayak gitu, ngomong juga ya deh dan kayaknya kita teman dulu. Terus di situ Aing mikir lagi, anjir kayaknya gak baik juga sih, kata orang juga dikasih Jangan. dan kamu tuh nggak boleh ngambil keputusan ketika kamu sedang sedih, kamu nggak boleh ngambil keputusan ketika kamu sedang marah, dan kamu juga nggak boleh ngambil keputusan ketika kamu sedang bahagia, soalnya hasilnya itu bakal kecewa gitu, bukan bakal kecewa, bakal nggak puas dengan ekspektasi kamu. Jadi kalau kamu mau ngambil keputusan, tunggu dulu ketika kamu sedang Tenang. biasa aja, netral dan nggak ada beban apa-apa. Coba pikirkan dengan baik negatif positifnya, dan orang minta dua hari ya, Sabtu Minggu Senin enggak lama, berapa? dari Rabu Kamis Jumat 1 minggu. 1 minggu. Nah 1 minggu itu orang nyobain meyakinkan diri bahwa orang tuh pengen ini aja, udah pengen milih pilihan orang ini aja gitu. 1 minggu itu juga aku berusaha minta ke Allah kayak ya udah kalau misalnya dia emang bukan jodoh aku, jauhin aja gitu dari sekarang juga gitu, maksud aku tuh gitu. Jadi biar nggak terlalu sakit juga sih. Iya. Iya, edan banget lah. Ya jadi 1 bulan ini tuh benar-benar dari sudut pandang dia dan dari sudut pandang aku, bukan dari sudut pandang ya, dari lingkungan dia dan lingkungan aku tuh benar-benar kayak kita harus berjanji. Kayak pertama kali kayak aku tuh pacaran, biasanya kalau orang pacaran 1 bulan tuh masih aman-aman aja ya. Kalau 1 bulan ini dari sebelum pacaran dan muncrat sebelum pacaran sampai sesudah pacaran 1 bulan tuh benar-benar aku tuh kayak yang aku tuh harus kayak apa ya namanya, benar-benar berjuang banget lah, kayak untuk cara meyakinin dia benar-benar untuk kayak ya emang aku tuh emang seriously gitu. Dan akhirnya dia berhasil. Orang bawa dia ke rumah dan ibu orang menerima ya. Nggak tahu, dia mah nggak. Insya Allah. Tapi dalam obrolnya sih ya baik-baik aja kan. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Terus orang juga nyobain ngenalin dia ke teman-teman secara perlahan satu-satu ya. Nggak langsung semuanya. Halo guys gitu kan. Nggak langsung semuanya. Satu-satu. Gitu. Ya mungkin kalau untuk kalian yang lagi pacaran dan susah, mending kita kayak berjuang bersih. Makanya aku punya konsep kayak kalau suatu hubungan tuh jangan sendiri yang berjuang, harus 2 orang yang berjuang. Aku dapat caption itu dari temen aku kayak nggak bisa, jadi kayak percuma kalau kamu berjuang sendiri dan si pasangan kamu nggak berjuang tuh udah kamu bakal sakit gitu. Kayak banyak banget teman-teman aku yang ngerekomendasiin aku tuh untuk ninggalin dia tuh banyak banget. Enggak teman aja, orang ada monyet, mereka juga kayak ya udah gitu, kayak tinggal udah lepasin aja. nama itu isi bu, enggak bukan kayak udah tinggalin aja gitu. Apa sih, udahlah dia mah nggak berjuang juga buat kamu, kayak iya, dengerin dulu. Iya kelihatan ya kan? Kelihatan sudah pandang aku, karena dari cerita pun dia udah nyerah gitu aja. Kayak teman aku juga cerita kayak udah lepasin aja, dia mah nggak berjuang, masa ada apa namanya, ada ujian dari lingkungan aja dia langsung nyerah dan ingin temenan dan gak mau berjuangin kamu. Malah temen aku tuh sempat nanya, sana aku mah heran sama si Dan itu, emang dia tuh beneran ingin kamu gak sih, ingin sayang sama aku gak sih? Tapi dia pertanyaan itu tuh masih dalam pertanyaan aku sampai sekarang juga. Iya gitu. Maaf guys gak konsen. Gitu. Itu sih cerita kita ya. Tapi pada akhirnya sih ya udah aman sekarang, udah Insya Allah udah yakin kita keduanya ya. Dari orang sih udah nggak ada ya, clear. Iya, aku juga udah yakin, aku juga. Pokoknya mah kalau aku gak yakin ngapain aku bertahanin. Iya. Pokoknya mah ketika aku lagi down dia yang naikin, dan ketika dia lagi down kapan coba enggak deh kayaknya kemarin sih ya. Yang mana? Yang udah dah kayak temenan aja. Yang mana? Ya sih ya, waktu main tiba-tiba datang ke rumah. Ya kan itu kan posisinya kamu juga lagi down. Tapi kan orang mencoba meyakinkan lagi. Oh ya boleh. Kemarin nanya kemana ya? Iya. Nanya kemana ya? Lanjut. Ya kayak gitu. Kenapa aku suka sama Dani? Kenapa aku memilih Dani juga? Kenapa?
sabar tuh itu udah jawab. Kenapa sih sebel deh emosi. ntar udah mana gitu aing juga bilang ya lanjut ya Iya. Sopan. Ya udah nggak usah bukul kan lagi di sini aus lembut ya. Oke. Mah, Nah, kenapa aku memilih Dani di awal? Pertama, kan aku di awalnya nggak tahu ya kalau dia itu putus. Nah, aku yakin tuh pertama karena dia teman aku, dia suka nolongin temennya, jadi kayak solidaritasnya itu tinggi banget, dan itu yang buat aku kayak oke. Dan sholat dia tuh kayak, jadi kayak aku tuh kalau zaman sekarang nih ya, kalau sekarang tuh kan nyari cowok tuh yang insya Allah imannya harus ada gitu ya, maksud aku. Nah, ingin imannya ada gitu, mau sebawang apapun dia, yang penting sholat 5 waktu itu harus. Dan di saat aku ketemu sama dia, entah dia dimanapun gitu ya, dia tuh selalu kayak jadi kayak abis aku waktu pertama kali ketemu dia kan dia habis sholat, dan alasan dia kenapa nggak mau sama karena masih punya hudu gitu kan. Kayak di situ kayak oh my god gitu, ini cowok tuh kayaknya insya Allah bisa menuntun ke jalan yang benar gitu, maksud aku biar gitu ya. supaya Enggak, bukan biar supaya, emang bener. Nah udah gitu tuh, yang kedua kenapa aku suka sama Dani, pas kita chatan, jadi Dani itu tipe cowok yang aku inginin gitu. Jadi kayak waktu SMP tuh aku sempat kayak bilang kayak ke teman aku tuh, aku ingin nyari cowok yang jadi sahabat aku bisa, jadi pacar aku bisa gitu. Dan dia tuh emang gitu kan. Kebanyakan kalau misalnya kita pacaran tuh kayak ya aku mah nggak suka deh kamu kayak gini, dan dia tuh nggak kayak gitu. Dia nggak bertele-tele kayak lanjut aja. Dia nggak bertele-tele kayak wah aku mah nggak seneng kamu kayak gini, wah aku mah nggak seneng kamu kayak gini caranya. Enggak, dia nggak kayak gitu. Dia emang benar-benar kayak dia suka sama aku tuh karena diri aku gitu. Jadi kadang aku kalau pacaran sama orang tuh emang bukan diri aku gitu. Jadi banyak yang coba deh Waf jangan kayak gini. Jadi banyak banget kalau misalnya aku pacaran sama orang tuh kayak dilarang-larang gitu. Dan ketemu sama Dani itu enggak, dan itu kayak dia nerima aku, dan dia kalau misalnya pun aku salah bukan ngelarang, dia kayak ngingetin jangan kayak gitu Waf, gini-gini gitu. Tapi nggak ngerubah sifat aku, tapi dia tuh kayak tahu kondisi gitu, kamu boleh kayak gini cuman kondisinya dalam kayak gimana. Nah kayak gitu yang aku suka dari dia. Terus aku suka sama Dani pun karena dia itu persis kayak papa aku gitu. Kayak dia bisa Mirip bukan mukanya, bukan mukanya, maksud aku mirip di sini itu adalah dia tipikal cowok yang nggak rese gitu. Jadi maksudnya nggak rese di situ tuh nggak ribet. Jadi dia tuh mau ngebantu gitu kan. Kebanyakan cowok kayak kamu bawain dong belanja gini-gini, bawain. Jadi kayak nggak mau bawa aja sama kamu. Jadi kebanyakan cowok tuh malah nyuruh si ceweknya yang bawa gitu. Kalau Dani tuh enggak gitu. Jadi kayak udah sama aku aja Wap, udah sama aku aja Wap gitu. Malah segala tuh sama dia, karena kayak aku tuh nggak enak kamu tuh babu atau apa sih gitu kan. Aku juga ingin gitu kayak bawa kayak hari ini juga kayak kamu nggak usah bawa tas Wap kayak gini ya, terus gimana gitu kan. Ya udah gitu. Nah aku sukanya dia tuh itu gitu. Itu sih. Dan kalau segi fisik mah nggak ada yang menarik dari dia mah, nggak ada. Nggak ada yang cute, nggak ada yang canda, hidung ya burik gitulah. kan? Pokoknya dia tuh aku suka tuh sama sifat dan imannya dia, insya Allah bisa menuntun aku gitu. Kenapa orang pilih Wafda? Yang pertama dia tuh mandiri Mandi sendiri. Mandiri tuh maksudnya suka ngerjain kerjaan rumah, terus ya suka gitu pas ya sering. Terus ini juga pemberani tentang apa dan ya maksudnya berani, maksudnya nggak jijian gitu. oh ya gitu. Maksudnya berani lah, paham, berani bukan berani dalam hal ya tahu tuh, ngerti mereka juga gimana sih. Terus juga dalam berpenampilan orang suka gaya mana dia tuh guys, gayanya cantik itu harus bukan karena kamu nggak usah natural, waduh gitu namanya. Cewek itu penting, make up tuh harus senatural mungkin ceweknya. iya ya pokoknya orang tuh suka cewek yang ya pantas untuk dipandang. Makanya orang suka dia. Terus? Dan insya Allah ini pacaran yang terakhir. Insya Allah, amin. Udah cuma segitu? Iya kan orang tidak pandai untuk berbicara.
pandein kalau sekarang. Guys, mungkin segitu aja cerita kita. Semoga kalian juga boleh kalian memandang sudut dari pandang kalian seperti apa. Cuman insya Allah doain aja kita sampai ini yang insya Allah yang terakhir gitu. Dan ini juga bukan kalau kita ngedengerin terlalu memikirkan omongan orang lain, kita nggak akan bisa jadi apa yang kita inginkan. Nah, yang aku suka dari Dani juga, dia itu aku kan tipe cewek yang keras kepala sebenarnya. Keras kepala dalam kayak aku kalau dikasih tahu tuh aku juga suka terima, jadi kayak banget dulu ya, bener ya, banget dulu. Dia pernah waktu hari apa dia tuh bener banget, jadi kayak dia juga nggak senang sama sikap aku, proses menerima sikap kita satu sama lain lah ya Dan ya. Nah, aku juga kayak, tapi kita tuh kita tuh punya konsep kayak mau kayak gimana pun kita harus ngedengar itu gitu, mau itu kabar baik atau kabar buruk untuk kita harus saling ngedengar gitu ya. Karena kita punya perjanjian, kayak bukan perjanjian sih, kayak komitmen, kayak kita harus jaga komunikasi pertama, entah bebas dia mau main sama siapapun asalkan dia ngabarin aku gitu, dan aku juga ngabarin dia gitu. Setidaknya kita harus ngasih kabar gitu, biar jangan lost kontak banget. Kalau aku kan nggak suka ya kalau cowok yang lost kontak banget, kayak dia main sama temennya cuman kayak dia nggak bilang dia kemana, udah nyampe mana gitu. Kenapa aku bilang kayak ya kalau misalnya dia lagi main sama temennya ya nggak apa-apa kabarin, yang penting mah gitu kayak aku udah nyampe sini gitu, nggak harus itu. Jadi biar aku juga ngerti gitu posisi dia tuh lagi di mana dan ngapain kayak gitu. Terus sama Dani itu apa ya Dan ya, insya Allah ya ini mah ya, jika Allah merestui hubungan kita mah ya, doain berjalan, amin kayak gitu. Itu sih yang aku suka dari dia, dan dia tuh bisa nasehatin akunya tuh dengan baik. Jadi kan aku pernah bilang ke dia, wajar kalau misalnya aku dikasih tahu tuh banget atau apa, karena itu proses penerimaan aku. Kayak dia tuh nggak suka sama aku kayak gini, tapi dia bisa kayak ngasih tahu akunya tuh kayak berlahan, kayak yang aku inginin gitu. Jadi kayak nasehatinnya tuh kayak bener-bener dari hati. Aku kan kayak nggak suka kalau dibentak, dan dia tuh sumpah Dani belum pernah ngebentak aku. Nadanya sih sebenarnya, nadanya tuh harus pelan gitu ya, dan itu bisa gitu. Itu yang aku suka. Udah ya, segitu aja mungkin cerita kita hari ini. Sampai jumpa di next cerita. Bye bye. Bye.